Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Semoga amal-amal yang telah kita lakukan dan yang sedang maupun yang akan kita lakukan Allah terima dan Allah berikan ganjaran berupa surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah Mushola An-Nur, kembali kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin mengenai syarat atau disebutnya sebuah amalan adalah amalan yang terbaik atau diterima. Al-Imam Qudaymih bin Iyad, sebagaimana kemarin sudah kita bahas, yang pertama apa syaratnya Bapak Ibu? Ikhlas ya. Kita berusaha ikhlas, kita beribadah hanya mengharapkan penilaian dari Allah dan ganjaran dari Allah. Dalam artian kita berusaha orientasi kita adalah akhirat, bukan dunia. Dan yang kedua syaratnya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma anhu fantahu." Apa yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang atau tidak dilaksanakannya maka tinggalkanlah. Ini juga disebutkan di dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya atau tidak mencontoh dariku, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah Mushola An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dalam syahadat bahwa yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yaitu kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan yang kedua, kita harus yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah berarti kita meyakini bahwa agama ini diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya dan diajarkan secara sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicontoh oleh kita. Maka tidak ada alasan kita tidak mencontohnya. Banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih ataupun yang hasan derajatnya, dan ini banyak kita lupakan. Maka tidak mungkin kita melupakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita membuat sesuatu perkara-perkara yang baru. Sebagai contoh misalnya, ini kita ambil misal ya Bapak Ibu. Ketika kita melihat ada orang datang ke sini sholat subuh, dia sholat subuh 3 rakaat. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Diterima atau enggak? Kita tetap akan menegurnya. Bapak, kenapa sholatnya 3 rakaat?
Oh ternyata dia nggak tahu, mungkin itu dimaklumi kalau tidak tahu, maka kita harus memberitahu yang benar seperti apa. Tapi kalau dia meyakini, wah nggak apa-apa, apa salahnya saya sholat 3 rakaat, atau saya 3 rakaat biar lebih mendekatkan diri sama Allah. Tapi ternyata itu salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya mencontohkan sholat subuh 2 rakaat. Jadi nggak boleh melebihi atau mengurangi yang Rasulullah SAW contohkan. Ini sebuah contoh sederhana. Oleh karena itu di forum ini saya mengajak, terutama saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, mari kita mengoreksi ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, kemudian ketika kita sholat mengerjakan sesuatu yang wajib, mengerjakan sesuatu yang sunnah, sampai mau tidur lagi. Apakah ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Karena seperti yang tadi, apabila kata Rasulullah SAW kita melakukan suatu amalan yang kita tidak mencontoh dari Rasulullah SAW, maka akan sia-sia. Maka ini kembali sebuah pelajaran buat kita ketika kita belajar agama, kita belajar kepada seorang ustadz, hal yang lumrah. Dan memang biasanya para ustadz itu ketika mengajarkan, dia akan menjelaskan hadisnya atau ayat Al-Qur'annya, contoh Rasulullah SAW seperti apa, dulu para sahabat seperti apa. Nah itu yang kita perlu pegang. Jangan sampai kita sampai umur seperti ini, ketika kita beribadah kita tidak paham apakah Rasulullah SAW seperti ini atau enggaknya. Nanti ketika anak kita nanya, Pak kok begini? Nah, kita bingung. Saya sering sekali ditanya sama anak saya, ya kok ayat begini? Nah, paling enak kalau saya, karena saya nggak banyak hafal, saya tinggal ambil bukunya. Ini bukunya, ini hadisnya. Rasulullah SAW seperti ini. Nah, ini mungkin pelajaran terutama buat saya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin insya Allah udah luar biasa lah dalam melakukan ibadah. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali buat semuanya bahwa kita bagaimanapun dalam beribadah harus mencontoh Rasulullah SAW. Yang apabila kita masih ragu apakah itu ada contohnya dari Rasulullah SAW ataupun tidak, kita baiknya bertanya kepada guru-guru kita, kepada ahli ilmu kita. Di sini insya Allah banyak ahli ilmunya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, karena kita melihat bahwa Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah dengan sosok yang sempurna, dari fisik yang sempurna. Ketika kita melihatnya, kita akan mengetahui bahwa beliau adalah orang yang tidak berbohong, sebagaimana diriwayatkan oleh para ahli hadis. Ketika kita melihat kepribadiannya, kita melihat bagaimana beliau memiliki kebaikan yang sangat ataupun kedermawanan yang luar biasa. Mungkin kita kenal dengan seseorang yang kita anggap wah ganteng atau cakep nih, tapi ternyata setelah kita bergaul sehari, 2 hari, 3 hari, kita akan menemui kekurangan orang tersebut. Namun ketika kita membahas atau membuka buku tentang sirah nabawiyah, maka kita akan menemui kebaikan demi kebaikan yang Rasulullah SAW lakukan, baik sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau rasul, apalagi sesudahnya. Kita akan dapati di situ perjalanan yang subhanallah. Memang Allah takdirkan, memang beliau adalah manusia yang terbaik. Mungkin ini sebuah nasihat sekali lagi buat saya, terutama yang berbicara kita semua. Marilah kita berusaha melakukan ibadah. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ittiba atau mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW contohkan, tidak lebih dan tidak kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita yang telah kita lakukan, mengampuni dosa-dosa kita. Yang mungkin selama ibadah ini kita memiliki kekurangan, dan Allah memberikan
kebaikannya, memberikan rahmatnya, serta memberikan ganjaran berupa surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.